Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah isu yang tengah menggemparkan dunia pendidikan internasional. Pemerintah Amerika Serikat mencabut lebih dari 6.000 visa pelajar asing. Alasan pencabutan ini bermacam-macam, mulai dari pelanggaran hukum, tinggal melebihi batas waktu, hingga tuduhan dukungan terhadap terorisme. Namun, ada satu hal yang membuat berita ini semakin panas, banyak mahasiswa dituding mendukung Palestina dalam unjuk rasa, dan itu dijadikan alasan pencabutan visa. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa dampaknya, termasuk bagi pelajar Indonesia? Mari kita kupas tuntas. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan pencabutan lebih dari 6.000 visa pelajar internasional. Menurut keterangan resmi, alasan pencabutan mencakup tinggal melebihi batas waktu visa, kasus kriminal, seperti penyerangan, mengemudi dalam keadaan mabuk, hingga perampokan. Dan yang paling kontroversial, dukungan terhadap terorisme. Pemerintah Amerika tidak merinci sepenuhnya apa yang dimaksud dengan dukungan terorisme, tetapi banyak pihak melihat bahwa tuduhan ini berkaitan dengan mahasiswa yang ikut serta dalam demonstrasi mendukung Palestina. Kebijakan ini lahir dari kebijakan keras Presiden Donald Trump terhadap imigrasi. Trump dikenal dengan slogannya, America First, dan salah satu kebijakan utamanya adalah memperketat masuknya mahasiswa asing. Awal tahun ini, pemerintah bahkan menghentikan sementara proses pembuatan visa pelajar. Dan ketika dibuka kembali pada Juni, syaratnya jauh lebih ketat. Semua pemohon visa wajib menyerahkan daftar akun media sosial. Pemeriksaan latar belakang menjadi sangat ketat. Screening mencakup apakah seseorang menunjukkan permusuhan terhadap budaya, pemerintah, atau warga Amerika. Dengan kebijakan ini, ribuan pelajar asing kini berada dalam posisi yang sangat rentan. Yang menarik, salah satu alasan pencabutan visa adalah tuduhan antisemitisme. Sejumlah mahasiswa yang ikut demo mendukung Palestina, terutama yang mengecam agresi Israel, dianggap oleh pemerintah Amerika sebagai perilaku antisemit. Inilah yang kemudian memicu kontroversi besar. Apakah mendukung Palestina otomatis dianggap sebagai dukungan terorisme? Apakah kritik terhadap Israel bisa digolongkan sebagai antisemitisme? Bagi mahasiswa internasional, posisi mereka semakin sulit. Ikut demo bisa berisiko kehilangan visa, sementara diam berarti kehilangan kebebasan berekspresi. Mari kita lihat lebih detail angka-angkanya. Dari 6.000 visa yang dicabut, sekitar 4.000 terkait pelanggaran hukum langsung. 200.300 visa dicabut dengan alasan terorisme berdasarkan INA 3B, kode hukum yang mengatur aktivitas teroris. INA 3B mendefinisikan aktivitas teroris sebagai segala tindakan yang membahayakan nyawa manusia atau melanggar hukum Amerika, termasuk mendukung organisasi yang dianggap teroris oleh Amerika. Namun, definisi ini sangat luas dan bisa ditafsirkan secara politis. Menteri Luar Negeri Amerika saat ini, Marco Rubio, bahkan menyebut bahwa jumlah visa yang dicabut bisa semakin banyak ke depannya. Kami akan terus mencabut visa orang-orang yang berada di sini sebagai tamu dan mengganggu fasilitas pendidikan tinggi kami, tegasnya. Namun, Partai Demokrat mengecam keras langkah ini. Menurut mereka, pencabutan visa adalah bentuk serangan terhadap proses hukum dan bisa merusak reputasi Amerika sebagai tujuan pendidikan dunia. Data dari Open Doors menyebutkan bahwa pada tahun ajaran 2023-2024, ada lebih dari 1,1 juta pelajar asing di Amerika, berasal dari 210 negara. Dari jumlah itu, 8.348 adalah mahasiswa asal Indonesia. Artinya, kebijakan ini bisa berdampak langsung ke ribuan mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Amerika. Apalagi, ada laporan bahwa beberapa WNI sudah diproses hukum dan bahkan dideportasi akibat kebijakan ketat ini. Bagi keluarga di Indonesia, hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran besar. Anak-anak mereka bisa kehilangan masa depan pendidikan hanya karena kebijakan politik yang semakin keras. Dengan semakin ketatnya kebijakan visa, muncul pertanyaan besar, apakah Amerika masih bisa menjadi tujuan utama pendidikan dunia? Ataukah mahasiswa internasional akan mulai melirik alternatif lain seperti Inggris, Kanada, atau Australia? Keputusan-keputusan politik semacam ini bisa mengubah peta pendidikan global, sekaligus menggeser arah aliran mahasiswa internasional di masa depan. Jadi, teman-teman, pencabutan 6.000 visa pelajar asing ini bukan sekadar soal administrasi imigrasi. Ini adalah cerminan bagaimana politik, keamanan, dan konflik internasional bisa langsung memengaruhi dunia pendidikan. Bagi mahasiswa, terutama dari Indonesia, kebijakan ini adalah peringatan bahwa belajar di Amerika kini penuh risiko. Menurut kalian, apakah kebijakan Trump ini adil untuk menjaga keamanan nasional, atau justru diskriminatif terhadap mahasiswa asing?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe untuk update terbaru seputar isu global dan pendidikan internasional.